memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir pada acara Keruing, kegiatan edukasi rimbawan untuk inspirasi pengetahuan generasi muda series 2, tanggal 9 Oktober 2025. Acara pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Rimbawan. Hadirin dimohon berdiri. Mari kita bernyanyi, memuji dan dengan lagu yang gembira dan nyanyian yang muji. Sebelum hidup kita jauh di tengah rimba, mari jadi malaikat perkasa, menghibur hati sesama yang bangsa dan bangsa, rimba raya mulia. Tempat kita bekerja, rimba raya indah bermain dan mulia. Tempat kita bekerja. Kegiatan Keruing, jadi adik-adik semua, kami Fakultas Kehutanan menerima untuk berbagi pengetahuan ya, baik dari siswa SD, SMP, SMA. Jadi beberapa pekan lalu itu dari SD Islam Muhammad Al-Fatih yang hadir, kemudian ada SD Bawamai ya. Kemarin ya, SD Bawamai, kemudian hari ini alhamdulillah dari SMP IP Al-Fitian. Ini SMP-nya di ini ya, Sungai Jawi ke sana ya. Jadi lumayan, tapi nggak jauh kan. Terus ini kerasa adem nggak di sini? Nggak panas kan? Ya, itulah salah satu fungsi hutan di sini ya. Jadi arboretum ini satu hutan mini tropis karena banyak sekali jenis-jenis pohonnya. Nanti akan dijelaskan oleh abang-abangnya dan nanti pengantarnya juga oleh Pak Erianto ya sebagai kepala lab tentang apa fungsi dan peran dari arboretum ini. Dan ini bukan serta-merta gitu ya. Jadi semuanya ini ditanam oleh mahasiswa Fakultas Kehutanan. Ya, beri aplaus dulu ya untuk mahasiswa. Jadi tadinya kawasan ini adalah satu kawasan padang rumput, alang-alang, tahu nggak alang-alang? Alang-alang tuh kayak rumput yang tinggi gitu ya, yang tajam, yang susah dikendalikan. Nah kemudian mahasiswa kehutanan mulai menanam 1 pohon, 2 pohon, rame-rame dipelihara sampai akhirnya pohonnya tumbuh besar seperti ini ya. Dan nanti adik-adik akan lihat ada pohon yang diameternya sampai 50 cm, ada yang hampir 100 cm ya, karena ini mulai ditanamnya itu sejak tahun 1988, jadi udah berapa puluh tahun? 37 ya. Jadi pohon-pohon di sini rata-rata 37 tahun. Atau ada yang lebih karena sebelumnya ada yang sudah coba ditanam ya, ada yang hidup, ada yang mati gitu. Jadi nanti akan kita pelajari sama-sama apa peran dan fungsi hutan. Siapa yang udah pernah nanam pohon? Ada? Belum ada yang pernah nanam pohon? Nah jadi nanti mungkin ibu-ibu di sekolah harus punya program ya, menanam pohon di sekolahnya supaya sekolahnya jadi adem, teduh ya. Kalau nggak ada bibitnya nanti di sini ada ya. Nah, bisa beli dengan kami Bu. Adik-adik ini siap ya untuk bibit menanam pohonnya. Oke. Jadi adik-adik semua paling enggak seumur hidup itu sekali nanam pohon ya, karena pohon itu bisa jadi wakaf, bisa jadi amal jariah kita, karena itu kita tanam banyak yang dapat manfaatnya itu jadi amal jariah untuk kita sepanjang hayat ya, sampai wafat pun tetap amal jariahnya akan tetap berjalan ya. Jadi itu peran penting lingkungan bagi kita semua ya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami membuka acara Keruing Series 2 pada hari ini. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua.
Gitu. Jadi semakin banyak sebetulnya pohon yang ada di sini ini, kita akan merasa semakin nyaman. Ya, adik-adik coba saja di sini 1 jam ngantuk dibuatnya, ya kan? Apalagi dengan angin yang sepoi-sepoi. Ya, nah ini hasil karya daripada senior kita, daripada orang tua kita, mungkin juga ada yang kakek-kakek kita, ya, yang membangun ini. Tadi Bu Dekan juga sampaikan sudah 37 tahun, ya kan, waktu yang cukup lama, ya, sehingga menjadi seperti sekarang ini. Nah, arboretum ini bukan hanya sekedar memberikan kesejukan, keteduhan, kenyamanan, ya, tapi arboretum ini yang terdiri dari berbagai macam jenis tumbuhan, pohon terutama, ya, dia juga mampu menyerap dan menjerap, ya, polutan yang dihasilkan dari aktivitas kendaraan. Ya, kalau ada anak-anak keluar ke jalan di sana, itu akan terasa bagaimana berisiknya, bagaimana bisingnya, bagaimana panasnya. Tapi ketika kita masuk ke dalam di sini, ya, kita akan merasa nyaman, ya, dan udaranya juga segar. Jadi dari faktor lingkungan, dari aspek lingkungan, tentu kehadiran pohon ini menjadi penting buat kita. Nah, fungsi yang lain tentu saja bahwa arboretum ini dibangun tidak sembarangan, tentu terstruktur, terprogram, ya, dengan maksud, ya, untuk mengenalkan kepada kita bahwa dulu di Kalimantan Barat ini terdapat berbagai macam jenis pohon, dan insya Allah semuanya ada di sini. Ya, kalau sebelum dulu waktu saya kecil saya masih bisa dapatkan di sekitar tempat tinggal saya. Nah, sekarang kalau anak-anak yang ada sekarang ini mungkin akan kesulitan untuk mengenal, mengetahui yang mana sih pohon belian, ulin, atau pohon meranti misalkan, tengkawang. Dan insya Allah ada di sini. Nah, ini salah satu manfaat daripada arboretum, ya, untuk memudahkan kita, ya, mempelajari, mengerti, memahami tentang berbagai macam jenis pohon, ya. Jadi koleksinya yang ada di sini ini sudah lengkap, ya. Jadi yang pernah ada di Kalimantan Barat, ya. Jadi tidak perlu lagi harus jauh-jauh ke dalam hutan untuk mengenal pohon, ya. Dan tentu saja bahwa kita berharap pada pagi hari ini, ya, kehadiran anak-anak atau adik-adik kita ini, ya, akan menumbuhkan rasa kecintaan kita, rasa kepedulian kita, ya, terhadap lingkungan. Dan adik-adik dan anak-anak kita sekalian, ibu guru, ya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selamat pagi, sehat selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih adik-adik, masih semangat gak nih? Masih. Salam rimba dulu ya. Salam rimba. Oke. Sebelum masuk ke materi, saya mau memperkenalkan dulu pematerinya. Pematerinya ini mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura bernama Bang Agustinus Christian Huda. Beliau sekarang ini menjabat sebagai Kepala Divisi Arboretum dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Agar tidak berlama-lama lagi, saya persilahkan Bang Agustinus untuk menyampaikan materi. Oke, mohon izin Pak, ya, mohon izin Ibu-Ibu. Selamat pagi kawan-kawan semua. Salam rimba. Oke, ada yang udah pernah dengar dengan istilah keanekaragaman hayati? Familiar lah ya, nggak asing lagi kan? Jadi keanekaragaman hayati merupakan suatu keanekaragaman bentuk dan jenis dari makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, apa aja? Mulai dari keanekaragaman genetik, kemudian keanekaragaman jenis flora dan fauna,
satwa, tumbuh-tumbuhan, pohon. Nah, kemudian orangutan pernah lihat juga? Tuh ada orangutan tuh. Tuh gambar tapi. Kemudian kantong semar. Nah, tahu kantong semar kan? Tahu. Dan pohon ulin. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa salah satu bentuk keanekaragaman hayati adalah hutan. Jadi apa sih hutan? Hutan merupakan suatu kawasan yang didominasi oleh pepohonan atau tumbuhan-tumbuhan hijau lainnya. Nah, hutan ini merupakan ekosistem yang saling terkait, saling terikat dengan kehidupan hayati yang ada di dalamnya. Nah, hutan ini berfungsi sebagai habitat, sebagai rumah bagi hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, pohon, bunga, dan lain sebagainya. Next. Nah, mengapa hutan itu penting? Ada yang tahu kenapa hutan itu penting? Yang tahu angkat tangan. Atau ada yang mau berpendapat? Nah, silakan. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, saya Alia Yumna. Jadi mengapa hutan itu penting? Karena hutan memberikan kita oksigen, terus juga hutan itu menjadi tempat tinggal bagi flora dan fauna yang langka. Ada lagi yang mau berpendapat? Ada lagi? Ada. Oke, benar ya apa yang dikatakan oleh teman kita tadi. Siapa namanya? Yumna. Nah, oleh Yumna. Jadi kenapa hutan itu penting? Nah, yang pertama karena hutan memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan alam. Yang kedua tadi seperti yang disebutkan oleh Yumna, hutan itu merupakan salah satu agen produsen dari oksigen. Nah, karena hutan kan terbangun oleh pepohonan loh, tidak? Pohon kan memiliki siklus, memiliki proses fotosintesis yang nantinya akan menghasilkan oksigen. Nah, yang ketiga mengatur iklim. Nah, banyak sekarang di bumi itu keperluan industri dan lain sebagainya, kemudian akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, parahnya karbon dioksida ini memiliki peran dalam perubahan iklim. Nah, kayak pemanasan global. Sekarang di luar akan terasa panas kalau kita bandingkan dengan di Arboretum. Akan sangat berbeda suhu yang dirasakan. Nah, itu salah satu fungsi dari hutan, adalah untuk mengatur suhu iklim yang ada, jadi akan terasa perbedaannya. Kemudian yang terakhir adalah habitat untuk makhluk hidup. Nah, hutan tadi seperti yang disebutkan oleh Yumna merupakan rumah bagi beberapa spesies. Orangutan lah, bekantan, monyet. Nah, kok ketawa ada bilang monyet? Pohon-pohon kayak pohon ulin, pohon meranti. Pernah dengar pohon ulin? Pernah lihat? Nanti kita akan lihat pohon ulin. Next. Nah, ini beberapa ancaman bagi hutan. Ada 3 poin penting yang seringkali menjadi ancaman besar bagi hutan. Yang pertama, ada penebangan liar. Nah, ini marak terjadi penebangan liar karena kebutuhan tadi. Kebutuhan untuk rumah lah, atau pembangunan proyek lah, atau untuk pembukaan lahan. Nah, biasanya orang-orang akan menebang hutan, menebang pohon. Padahal efeknya sangat buruk untuk lingkungan, sangat buruk untuk bumi. Yang kedua, kebakaran hutan. Sama dia, karena banyak sistem orang-orang untuk membuka lahan itu dengan kebakaran hutan, tapi tidak serta-merta
oleh ulah manusia, bisa juga karena gejala alam kayak kemarau berkepanjangan. Nah, itu dapat mempengaruhi kebakaran hutan. Kemudian itu alih fungsi lahan. Nah, tadi karena kebutuhan manusia ini kan semakin lama semakin banyak nih, ya enggak? Artinya kebutuhannya akan semakin banyak juga. Kayak rumah kan perlu lahan tuh. Nah, alih fungsi lahan inilah yang nanti akan dilakukan oleh manusia-manusia yang semakin bertambah, entah untuk kebutuhan kebun. Nah, kebun kan pasti buka lahan tuh, atau rumah, pemukiman dan lain sebagainya. Next. Nah, karena kita setujui keanekaragaman hayati salah satunya adalah hutan. Nah, arboretum ini merupakan suatu hutan buatan. Tadi disebutkan juga oleh Bapak dosennya bahwa arboretum merupakan hutan yang ada di tengah kota. Next. Nah, apa sih arboretum? Arboretum merupakan suatu kebun atau kawasan hutan khusus yang ditanami berbagai jenis pohon dan tumbuhan. Nah, jadi arboretum ini sekilas mata memang kita lihat arboretum adalah sebagai hutan. Enak. Kalau dari luar kan hutan biasa enak kan? Padahal di dalamnya itu penuh syarat makna, bukan cuma sebagai hutan. Arboretum ini merupakan suatu tempat untuk pelestarian beberapa spesies langka, beberapa spesies endemik asli dari Kalimantan. Nah, harapannya apa? Ketika kerusakan hutan itu marak terjadi, penebangan tadi, kemudian alih fungsi lahan, yang akibatnya akan menghilangkan beberapa spesies asli dari Kalimantan. Langka, kemudian kita tidak bisa menjumpai di mana-mana lagi. Tapi di arboretum ini akan ada. Itu harapan dari kami. Biarpun di luar itu tidak ada, arboretum akan tetap ada spesies-spesies tersebut. Itu. Next. Nah, ini ada beberapa fungsi dari arboretum sendiri. Yang pertama, sebagai pusat konservasi. Tujuannya untuk menyelamatkan dan menanam kembali jenis-jenis pohon langka atau hampir punah. Yang kedua, sebagai pusat penelitian lingkungan. Tujuannya untuk peneliti mengamati berbagai macam pohon dan bagaimana pohon tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya dan bagaimana dapat menghasilkan bibit-bibit terbaik. Kemudian yang ketiga, untuk sarana pendidikan, tempat belajar, seperti yang kita laksanakan sekarang. Jadi tujuannya untuk tempat kita belajar, mengenal pohon-pohon, nama-nama pohonnya, kemudian hewan-hewan yang ada di dalamnya, itu apa-apa saja, dan bagaimana cara kita melestarikannya. Next. Nah, ini peran generasi muda dalam menjaga lingkungan. Kita kan sebagai pelajar nih, adik-adik sebagai pelajar, kami sebagai mahasiswa pasti punya peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ada yang tahu bagaimana cara kita dapat melestarikan lingkungan? Bagaimana? Ada yang tahu nggak? Dari hal yang paling sederhana. Coba ada yang bisa nggak angkat tangan? Satu orang lah, atau berapa? Yo. Dari hal yang paling sederhana aja. Untuk kita menjaga lingkungan. Ada yang bisa enggak? Ada yang berani enggak? Gimana cara kita dapat menjaga lingkungan? Dari hal yang paling sederhana lah. Perkenalkan, nama saya Maritza. Bagaimana cara kita dalam menjaga lingkungan? Cara kita menjaga lingkungan adalah menanam pohon dan menjaga lingkungan. Ada lagi? Membuang sampah pada tempatnya.
tangan. Nah, jadi betul ya, sebagai generasi muda nih, nah, adik-adik perlu tahu kalau kita nih merupakan agen of change atau agen perubahan. Jadi kita ini punya peran penting, peran krusial dalam menjaga lingkungan, menjaga hutan kita. Nah, tadi dijelaskan oleh Mariza bahwa peran sederhana yang dapat kita ambil dalam menjaga lingkungan adalah menanam pohon, kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Itu sudah benar. Langkah kecil yang harus kita pahami dan harus kita tanam dalam diri kita. Next bang. Nah, tadi seperti yang dijelaskan oleh Mariza, bahwa langkah-langkah yang dapat kita ambil dalam menjaga lingkungan adalah yang pertama, menanam pohon di rumah, paling kecil di rumah. Ya. Adik-adik harus setidaknya bisa menanam 1 pohon seumur hidup. Karena tadi yang disebutkan oleh Bu Dekan bahwa sifatnya mulia, akan berfungsi bagi banyak orang nantinya. Yang kedua di sekolah. Nah, kalau bisa perbanyak pohon tuh di sekolah biar nggak panas, biar rindang, dingin, sejuk kayak di sini nih. Jadi nggak ada celah untuk cahaya masuk tuh panas. Biar dalam kelas tuh nggak gelisah kayak cacing panasan tuh. Nah, itu. Kemudian yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini harus ditanamkan betul-betul dalam diri kita bahwa sampah itu sangat mengganggu. Tidak. Sampah plastik itu kan sampah yang sulit untuk terurai kan? Nah, itu dampaknya panjang bagi satwa salah satunya. Itu harus kita minimalisir. Kita harus sadar nih sejak dini bahwa menjaga sampah itu penting. Sakitkan mata kan, tengok sampah berserakan di jalan, nggak dikemas. Apalagi dalam hutan gini nih, banyak sampah nanti. Nah, kalau lain tengok sampah di tepi-tepi jalan, pungutlah. Setidaknya enak. Kemudian yang ketiga, menghemat air. Kemudian belajar dan berbagi tentang pentingnya menjaga alam. Nah, selepas dari sini adik-adik ini bisa berbagi pengalaman dengan kawannya bahwa ilmu yang didapatkan di sini jangan kalian pendam sendiri nantinya. Bagi-bagi lagi dengan kawan-kawan yang lain bahwa menjaga alam, menjaga lingkungan itu penting dan dampaknya akan panjang. Next. Nah, sebelum ada quotes terakhirnya, tadi ada satu yang lupa bahwa dampak dari rusaknya lingkungan itu sangat-sangat parah. Ada yang tahu nggak dampak dari ketika hutan kita sudah habis, ketika hutan kita gundul, kira-kira apa dampak dari alam yang akan terjadi? Siapa yang mau jawab? Nah. Perkenalkan, nama saya Aulia Haifa Putri, panggilannya Haifa. Ya, jadi dampaknya itu bisa berupa resapan air yang berkurang sehingga terjadinya banjir, lalu kurangnya oksigen yang kita hirup, dan hilangnya tempat tinggal hewan-hewan dan tanaman yang langka. Terima kasih. Betul sekali. Boleh tunjuk tangan? Siapa? Kalau rame-rame tadi mau jawab, ayo coba satu orang. Siapa? Apa itu hutan? Berdasarkan pemaparan dari Bang Agus tadi. Ada yang berani? Perkenalkan, nama saya Utari Setianingsih. Hutan adalah kawasan yang luas yang didominasikan perpohonan. Jadi hutan adalah suatu kawasan yang didominasi oleh pepohonan.
Terus habis itu tadi ada membahas tentang ancaman bagi hutan. Ancaman bagi hutan. Kira-kira ada apa saja ancaman yang ada untuk hutan? Boleh angkat tangan, teman-teman? Nah, yang di belakang. Yang di belakang. Yang pakai kacamata. Boleh? Tadi angkat tangan soalnya. Ya. Sebutin aja, apa kira-kira ancaman bagi hutan? Sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Syifa. Ancaman bagi hutan, pembakaran hutan, banjir, penebangan hutan. Dah. Oke, jadi tadi ancaman bagi hutan itu ada penebangan liar, terus ada alih fungsi lahan. Nah, kemudian peran generasi muda dalam menjaga lingkungan. Peran kita, apa saja peran kita sebagai generasi muda untuk bisa menjaga lingkungan? Apa ada yang mau jawab? Boleh. Apa ada yang lain mau jawab? Ayo. Boleh. Peran, boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Glavira. Menanam pohon, menghemat air, membuang sampah pada tempatnya, menjaga alam. Oke, itu sedikit cuplikan-cuplikan dari materi yang udah Bang Agus sampaikan. Jadi kesimpulannya, alam itu sebenarnya tidak butuh manusia, tapi manusialah yang butuh alam. Jadi kita sebagai manusia harus tetap menjaga alam agar alam tetap lestari dan kita bisa hidup dengan aman dan nyaman di lingkungan sekitar kita. Terus kemudian selanjutnya, apa ada pertanyaan terkait materi yang dari Bang Agus sampaikan dari adik-adik semua? Perkenalkan, nama saya Zivana. Jadi tadi kita membahas tentang hutan. Hutan itu adalah kawasan yang sangat luas yang dipenuhi dengan pepohonan-pepohonan dan adalah rumah bagi seluruh habitat-habitat yang ada di bumi. Dan hutan juga banyak memberikan pesan positif bagi manusia. Tadi ada dampak-dampaknya, seperti dampak dari yang kita rasakan kalau kita tidak menjaga hutan, seperti terjadinya banjir, terus air berkurang dan kurangnya menghirup oksigen. Terus ancaman-ancaman bagi hutan ada penebangan liar, alih fungsi lahan, dan ada pembakaran liar. Ada juga peran-peran generasi muda yang seperti kita pelajar bagi hutan, seperti menghemat air, tidak membuang sampah tempatnya. Jadi yang paling penting adalah mempelajari tentang hutan walaupun sedikit demi sedikit. Itu saja. Terima kasih kepada Zivana yang sudah berani untuk menyimpulkan materi yang Bang Agus sampaikan. Jadi dari teman-teman, apa ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke. Kalau misalnya tidak ada yang ingin bertanya lagi atau menyampaikan,
Saya tutup materi hari ini dari Bang Agus. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara Keruing Series 2 pada hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian. Dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dia tinggal ekskresi bahasanya. Bahasa kerennya itu ekskresi. Keluar di harusnya. Ini enggak bisa teman-teman. Ini ular piton. Dia makan utamanya tuh tikus.